फिर आएगा। पापा मुझे बचाओ पापा। Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Dava. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Akshay Kumar, Nasaruddin Shah, Ravena Tandon, Akshay Anand, Tinu Anand, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang dua saudara yang tidak pernah akur, namun tiba-tiba bersatu hanya untuk membalaskan dendam atas kematian ibu mereka. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh suasana di sebuah dermaga. Di sana ada sekelompok orang, kita sebut saja kelompok Camunda. Mereka sedang menyerang kelompok lainnya. Kejar-kejaran antar dua kelompok pun terjadi. Sampai akhirnya, kelompok Camunda berhasil menembak ketua kelompok lawannya yang bernama Bila. Setelah melenyapkan Bila, mereka lalu melaporkan kepada ketua mereka yaitu Camunda. Ternyata, kelompok Camunda adalah teroris yang berbisnis dalam dunia narkoba. Tujuan mereka melenyapkan Bila adalah untuk menguasai markas dan anak buahnya. Sementara itu, Camunda mempunyai rencana lain untuk mendapatkan tangan kanan Bila yang saat ini berada di kantor polisi yaitu Busan. Diyakini, jika Busan adalah tambang emas agar Camunda bisa menguasai semua bisnis ilegalnya. Demi membebaskan Busan, saudara Camunda yang bernama Jagan lalu menyandra anak dari seorang komisaris. Komisaris itu lalu menyerahkan Busan dan berharap anaknya akan dibebaskan. Bukannya dibebaskan, Jagan malah menyandra komisaris beserta anaknya. Di luar gedung terlihat seorang pria datang susul-lumputan. Ternyata komisaris itu tidak datang sendirian. Diam-diam, dia memerintahkan seorang inspektur untuk membuntutinya. Inspektur itu bernama Arjun. Meskipun sendirian, Arjun mampu membantai para penjaga satu persatu. Sampai akhirnya, Arjun melenyapkan Jagan beserta Busan, lalu menyelamatkan komisaris dan anaknya Ajay. Sementara itu, Camunda beserta saudaranya sedang meratapi kepergian Jagan. Camunda merasa jika semua rencananya gagal karena ulah Arjun. Kini, Camunda dan saudaranya memikirkan suatu rencana untuk membalaskan dendam kepada Arjun. Scene pun berpindah di sebuah markas tentara. Seorang jenderal mendapatkan kabar jika Baktawar telah melarikan diri dari penjara. Diketahui, Baktawar adalah seorang teroris profesional. Setelah mendapatkan kabar itu, jenderal lalu mengutus seorang mayor yang bernama Bisma untuk menyergap dan menangkap Baktawar. Diceritakan jika Bisma adalah kakak tiri Arjun. Setelah itu, Bisma dan pasukannya berhasil menemukan markas Baktawar. Tak disangka, ternyata Baktawar bisa melarikan diri atas bantuan dari seorang inspektur yang bernama Jagaswar. Tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Inspektur Jagaswar berusaha melarikan diri, namun berhasil dihadang oleh Bisma. Tak tanggung-tanggung, Bisma pun menembak Inspektur Jagaswar hingga tewas. Namun ternyata perbuatan Bisma membuat komandan amuk-amukan karena Bisma telah melanggar aturan dengan melenyapkan komplotan teroris dan seorang inspektur kepolisian. Atas perbuatannya itu, kini Bisma pun diskor selama 2 bulan. Thank you very much. Di tempat lain terlihat seorang inspektur yang bernama Barod sedang patroli malam. Tiba-tiba muncul seorang wanita hamil yang bernama Sema. Sema yang terlihat kesakitan lalu dihampiri oleh Barod dan berencana untuk membawanya ke rumah sakit. Namun ternyata Sema mempunyai niat buruk. Sema menampar Barod hingga lehernya dicengklak dan Sema pun berpura-pura hamil agar bisa merampok korbannya. Barod yang sedang apes hanya bisa cerik lolongseran. Dompet yang berisi uang gajinya sebulan ditukar dengan sebuah bantal. Keesokan harinya, Arjun mencari keberadaan Barod dan menanyakannya kepada seorang inspektur cengeng bernama Hasmukh.
Inspektur Hasmukh merasa iri karena Arjun selalu mengutamakan Barod. Tak lama kemudian, Barod datang dengan kondisi leher dicengklak. Tiba-tiba, Arjun mendapatkan telepon dan ternyata telepon itu dari Diva. Diva melaporkan jika malam nanti akan ada transaksi narkoba di sebuah hotel. Diva pun memberitahukan sebuah nama, yaitu Robert, beserta para bandar narkoba lainnya. Malam harinya, Arjun beserta anak buahnya merazia hotel dan mencari pria yang bernama Robert. Namun ternyata tidak ditemukan barang bukti yang tadi disebutkan oleh Diva. Sementara itu, saat Arjun sedang berjalan sendirian, tiba-tiba Sima datang dan lagi-lagi bersandiwara. Sima meminta bantuan Arjun untuk mengantarnya pulang. Saat di jalanan yang sepi, Sima melakukan aksinya dan mencoba merampok dan mengancam Arjun. Saat Arjun membuka mantelnya, Sima pun menyadari jika korbannya kali ini adalah seorang polisi. Sima pun mencoba kabur, namun Arjun menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Arjun pun lalu menginterogasi Sima dan mempertanyakan keterlibatan Sima dengan Robert. Namun Sima menjelaskan jika dia tidak bekerja sama dengan Robert, dan Sima merasa dia tidak mengenali Robert. Arjun lalu meminta Sima untuk berhenti menjadi copet dan menikah dengan laki-laki yang bisa membahagiakan Sima. Perkataan Arjun itu membuat Sima baper dan malah mengajak Arjun untuk menikahinya. Arjun pun salting lalu meninggalkan Sima. Arjun pun meminta Barod untuk melepaskan Sima dan menitipkan uang jajan untuk Sima. Ternyata, diam-diam Arjun pun tertarik kepada Sima. Arjun membayangkan jika dia menikah dengan Sima dan mempunyai banyak anak. Kelakuan Arjun pun diketahui oleh adiknya yaitu Suraj. Suraj terus menggoda Arjun dan mempertanyakan siapa itu Sima. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumahnya dan ternyata itu adalah Sima. Sima datang untuk mengembalikan uang yang Arjun berikan waktu itu. Dan lagi-lagi, Suraj menggoda Arjun dan mengadu jika Arjun menyukai Sima. Hal itu membuat Sima salting, lalu pergi dari rumah Arjun. Arjun pun sedikit kesal kepada Suraj. Meskipun begitu, Arjun terlihat sangat menyayangi Suraj. Setelah itu, Suraj lalu bercerita kepada Arjun jika dia telah diterima bekerja sebagai supir truk pengangkut telur di sebuah peternakan. Arjun sebagai seorang kakak jelas mendukung adiknya itu dan memberikan semangat kepada Suraj. Ternyata, peternakan yang memberikan pekerjaan kepada Suraj adalah bisnis milik kelompok Chamunda. Sekali lagi, perlu diketahui jika Chamunda adalah kelompok teroris yang berbisnis di dunia narkoba. Tujuan Chamunda mempekerjakan Suraj hanya untuk balas dendam kepada Arjun. Keesokan harinya, Suraj mulai bekerja di peternakan. Namun secara tidak sengaja, Suraj menjatuhkan sebutir telur hingga pecah. Saat dilihat, ternyata telur yang jatuh itu berisi narkoba. Suraj pun menyadari jika ini hanyalah kedok untuk menutupi bisnis mereka. Suraj berniat melaporkan ke kantor polisi, namun semua pegawai yang terlibat mengejar dan menangkap Suraj. Dan kini Suraj pun menjadi tawanan kelompok Chamunda. Chamunda lalu menjadikan Suraj sebagai umpan untuk mendatangkan Arjun. Namun Suraj mengancam jika dia memiliki satu orang kakak lagi, yaitu Bisma. Suraj yakin jika Bisma akan memborbardir pasukan Chamunda. Namun karena perkataan Suraj, kini Chamunda mempunyai dua target untuk membalaskan dendamnya. Target yang pertama yaitu Bisma. Chamunda memerintahkan Chagan untuk menemui Bisma di desanya. Diketahui, selama Bisma diskor, dia tinggal bersama ibu tirinya, yang tak lain ibu dari Arjun dan Suraj. Singkat cerita, Chagan datang ke sebuah desa untuk mencari keberadaan Bisma. Chagan lalu menanyakan alamat Bisma kepada seorang pria bernama Mangal. Chagan memperkenalkan diri kepada Mangal sebagai temannya Bisma dari Mumbai. Tak lama kemudian, Chagan menemukan kediaman Bisma. Di sana, Chagan menjelaskan jika dia adalah pengacara Arjun dan diperintahkan oleh Arjun untuk membicarakan pembagian warisan antara Arjun dan Bisma. Namun Bisma malah menampiling Chagan. Bisma tidak percaya perkataan Chagan karena Bisma sangat yakin jika Arjun tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Di sana, Bisma terus meluapkan emosinya dengan menampiling Chagan habis-habisan.
Sampai akhirnya sang ibu menghentikannya. Keributan itu membuat warga kepo dan hanya menonton tanpa bisa melerai. Di antaranya terlihat sosok Mangal. Ternyata Mangal mempunyai sebuah kekesalan kepada Bisma dan keluarganya. Mangal lalu menyusul Chagan dan membuat kesepakatan untuk membantu Chagan. Karena Mangal yakin jika Chagan mempunyai niat buruk terhadap keluarga Bisma. Mangal pun mengajak Chagan untuk bekerja sama agar bisa menghancurkan Bisma dan keluarganya. Dan akhirnya Chagan pun menyetujuinya dan membawa Mangal ke Mumbai. Setelah sampai ke Mumbai, Mangal lalu bertemu dengan Chamunda. Di sana, Mangal terus nyerocos dan menjelaskan strategi untuk menghancurkan keluarga Bisma. Karena diketahui jika Mangal mengenal Bisma dan Arjun dari sejak kecil. Tentunya Mangal pun tahu kelemahan dan kelebihan Bisma dan Arjun. Dan kini target kedua Chamunda adalah Arjun. Chamunda lalu memerintahkan Mangal untuk menemui Arjun. Di sana Mangal menjelaskan mengenai harta warisan yang diperebutkan antara Bisma dan Suraj. Mangal juga menceritakan jika perebutan harta itu membuat persaudaraan antara Bisma dan Suraj menjadi tidak baik. Bahkan katanya Bisma berniat membunuh Suraj. Mendengar hal itu, Arjun pun naik darah. Mangal terus memanas-manasi Arjun demi membuat Arjun dendam kepada Bisma. Selain menemui Arjun, Mangal pun datang menemui Bisma. Dan lagi-lagi mengadu domba antara Bisma dan Arjun. Namun Mangal malah menjadi korban pelampiasan amarah Bisma. Mangal dipukuli habis-habisan hingga babak belur. Karena Bisma belum bisa mempercayai semua perkataan Mangal. Di tempat lain, terlihat Suraj tak berdaya dengan tubuh dipenuhi darah. Tidak diperlihatkan bagaimana kelompok Chamunda melenyapkan Suraj, hingga Suraj tewas secara mengenaskan. Setelah melenyapkan Suraj, Chamunda dan kelompoknya menghampiri Mangal yang sedang bersantai. Mangal diberikan tugas terakhir oleh Chagan untuk menghubungi Arjun. Mangal pun lalu mengingatkan Arjun tentang perseteruan antara Bisma dan Suraj. Dan Mangal memberitahu Arjun jika Suraj sedang sekarat lalu meminta Arjun untuk datang ke suatu tempat. Setelah menghubungi Arjun, kini tugas Mangal pun selesai. Namun Chagan malah melenyapkan Mangal. Tujuannya hanya untuk menghilangkan barang bukti. Terlebih, Mangal telah bekerja sama dengan kelompok Chamunda. Scene pun berpindah. Arjun datang ke tempat yang tadi diinformasikan oleh Mangal. Sesampainya di sana, Arjun dikejutkan oleh jasad seorang pria yang tergantung di atas pohon. Yang ternyata itu adalah adiknya sendiri, yaitu Suraj. Sontak, Arjun pun murka dan pastinya menyalahkan Bisma atas kematian Suraj. Arjun pun membawa jasad Suraj lalu mengontrol Bisma dan menuduh Bisma telah membunuh Suraj. Namun Bisma merasa tidak melakukan itu. Arjun pun tidak bisa menahan emosinya lalu baku hantam dengan Bisma. Perkelahian antar saudara itu lalu dihentikan oleh supir ambulan yang membawa jasad Suraj. Setelah itu Suraj pun siap dikremasi. Dan lagi-lagi, Arjun pun dan Bisma berseteru memperebutkan api pertama untuk mengkremasi Suraj. Sampai akhirnya, api itu terlempar akibat perseteruan Bisma dan Arjun. Sesampainya di rumah, Bisma dan Arjun masih pebaud-baud. Lalu ibu mereka meluruskan dan jadi penengah antara kedua putranya itu. Di sana, ibu mereka mengambil kesimpulan atas semua yang telah terjadi belakangan ini. Dimulai dari seorang pengacara yang datang menemui Bisma, serta Mangal yang datang menemui Arjun. Dari situlah mereka menyadari jika itu semua adalah akal-akalan oknum yang ingin menghancurkan keluarga mereka. Arjun yang seorang anggota polisi akan mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelakunya dengan jalur hukum. Tetapi berbeda dengan Bisma. Bisma rela melawan hukum demi membalaskan dendamnya untuk Suraj. Keesokan harinya, Arjun mendatangi peternakan tempat Suraj bekerja. Di sana, Arjun mencari saksi dan bukti atas kematian Suraj. Namun semua pegawai bungkam dan hanya memberikan informasi terkait beberapa orang yang saat itu berada bersama Suraj. Tak lama kemudian, orang-orang itu berhasil dihadirkan ke kantor polisi. Di sana, Arjun menginterogasi mereka dan mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Namun, Arjun masih tidak puas dengan kesaksian mereka. Tanpa basa-basi, Arjun membabat habis orang-orang itu sampai babak belur. Tak lama kemudian, Arjun mendapatkan informasi jika Mangal telah ditemukan tewas secara mengenaskan. Sementara itu, Bisma mempersiapkan senjata untuk membalaskan dendamnya. Scene pun berpindah.
Terlihat seorang gadis bernama Dipa sedang bekerja di sebuah klub malam. Secara tak sengaja, Dipa mendengarkan obrolan seorang pelanggan yang menceritakan tentang kematian Suraj dan rencana balas dendamnya kepada Arjun. Dengan spontan, Dipa mencoba menghubungi Arjun, namun Arjun sedang tidak di tempat. Tak disangka, Dipa ketahuan oleh Chagan dan hampir dipukuli. Beruntung, Dipa berhasil mengelak dan lari menyelamatkan diri. Chagan dan kawan-kawan berusaha mengejar Dipa. Sampai akhirnya, Dipa bertemu Bhisma dan meminta perlindungannya. Chagan dan kawan-kawan pun kocar-kacir setelah melihat Bhisma. Bhisma lalu membawa Dipa ke tempat yang aman. Di sana, Bhisma baru tahu jika pengacara yang mendatanginya tempo hari adalah seorang teroris. Dan Dipa pun memberitahu jika Suraj dibunuh oleh komplotan teroris itu. Ternyata selama ini, Dipa menjadi salah satu orang yang terlibat dalam kelompok Chamunda. Tujuannya hanya untuk membalaskan dendam karena keluarganya telah dibunuh oleh kelompok Chamunda. Untuk itulah, Dipa bergabung bersama Chamunda dan selalu memberikan kabar terbaru kepada Arjun. Mendengar hal itu, Bhisma pun terkejut dan berjanji jika dia akan membalaskan dendam Dipa kepada kelompok Chamunda, sekaligus membalaskan dendamnya atas kematian Suraj. Suatu hari, Bhisma mendatangi sebuah pabrik untuk mencari Chamunda, namun sayangnya Chamunda tidak ada di sana. Sementara itu, Arjun mendatangi kediaman Chamunda. Namun di sana hanya ada Chagan beserta rekannya. Sorry, Inspector. Arjun pun mencoba menginterogasi dan menyudutkan mereka. Tapi Chagan dan rekannya malah balik mengancam Arjun, lalu mencoba menjadikan Arjun sebagai tawanan. Tiba-tiba, ada sebuah panggilan telepon. Arjun berkata jika itu pasti dari komisaris kepolisian. Arjun pun meminta izin untuk mengangkat telepon itu. Ternyata itu bukan dari komisaris, melainkan dari Chamunda. Chamunda pun merasa heran mengapa Arjun berada di rumahnya. Tapi Chamunda yakin jika Chagan dan anak buahnya akan segera melenyapkan Arjun. Namun Arjun lebih pintar dan sengaja meletakkan telepon yang masih tersambung dengan Chamunda. Di sana Arjun sedikit memberikan sebuah cerita kepada Chagan dan kawannya. Cerita Arjun berjudul Sakadang Singa Jeung Sakadang Keledai. Chagan dan rekannya larut dalam cerita Arjun, hingga akhirnya Arjun berhasil keluar dari rumah itu. Chagan dan rekannya lalu mengambil gagang telepon dan baru menyadari jika itu adalah Chamunda. Jelas mereka merasa ditipu oleh Arjun. Keesokan harinya, terlihat Bhisma bersama Dipa datang menemui Arjun. Namun yang berada di tempat bukannya Arjun, melainkan Sima. Yes? Dan memberitahu Bhisma jika Arjun tidak ada di tempat. Tak lama kemudian, Arjun datang dan menyapa Bhisma. Sontak Sima terkejut dan merasa bersalah karena kurang sopan terhadap Bhisma. Di sana, Bhisma mengingatkan Arjun agar berhenti melibatkan hukum dalam rencana balas dendamnya. Terlebih, korban kejahatan Chamunda bukan hanya keluarga mereka, tetapi keluarga Dipa. Namun Arjun tetap kekeh dan hanya ingin menegakkan keadilan bagi seorang pelaku kejahatan. Suatu hari, Bhisma membuntuti salah satu komplotan Chamunda yang bernama Madan. Baku tembak pun terjadi di sana. Madan sempat melarikan diri dan nyumput di tumpukan kardus. Hingga akhirnya Bhisma menemukannya dan membunuh Madan dengan cara membakarnya. Kematian Madan kemudian diketahui oleh Arjun. Dengan gercepnya, Arjun mendatangi Bhisma yang sedang kencan bersama Dipa di sebuah bioskop. Di sana Arjun sudah bisa menebak jika Bhisma adalah pelaku dari pembunuhan Madan. Namun Bhisma menyangkalnya. Bhisma beralasan jika dia berada di bioskop bersama Dipa sepanjang hari. Jadi tidak mungkin untuk melakukan pembunuhan. Dan Arjun pun pergi, namun masih dengan perasaan curiga kepada Bhisma. Ternyata sebelumnya, saat Bhisma sampai di bioskop bersama Dipa, dia mencuri waktu agar bisa pergi sebentar untuk menghabisi Madan. Lalu kembali ke bioskop seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Scene pun berpindah ke markas Chamunda. Di sana, Chagan datang dan memberikan kabar jika Madan telah dibunuh oleh Bhisma. Sontak, Chamunda yang mendengarnya langsung amuk-amukan. Lalu Chamunda memerintahkan Chagan untuk menghabisi Arjun beserta Bhisma. Di sisi lain, Bhisma baru saja selesai menonton bersama Dipa. Perhatian Bhisma membuat mereka semakin dekat dan Dipa dibuat nyaman. Lalu mereka pun saling jatuh cinta. Keesokan harinya, Bhisma mendapatkan sepucuk surat yang berisi ancaman, seolah-olah seseorang telah menyandra Arjun beserta ibunya. Tiba-tiba terdengar suara botol kata jong.
Ternyata itu Chagan beserta anak buahnya. Namun Bhisma berhasil melarikan diri dan kejar-kejaran pun terjadi. Bhisma berusaha menghindar dengan cara berlari. Dan lagi-lagi Bhisma beruntung bisa lolos dari Chagan dan anak buahnya. Setelah berhasil kabur, Bhisma lalu mendatangi kediaman Arjun dan mencari keberadaan ibunya. Namun untungnya Arjun dan ibunya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba ibunya merasakan firasat buruk. Namun Bhisma mencoba berpikir positif dan menenangkan ibunya itu. Ibunya bercerita jika ia bermimpi ada seseorang yang ingin menyakiti Bhisma dan Arjun. Tiba-tiba Chagan dan anak buahnya berada di luar jendela dan menembak ke arah dalam rumah. Dengan spontan, sang ibu mendorong Arjun dan Bhisma sehingga tembakan itu mengenai ibunya dan ibunya pun tewas seketika. Melihat ibunya tewas, Arjun lalu mengejar Chagan. Namun Chagan dan anak buahnya kabur mengendarai mobil. Tak kehabisan akal, Arjun mencoba melompat ke atas mobil Chagan. Ketegangan pun terjadi ketika Chagan menyadari jika Arjun mengejarnya. Namun Arjun berhasil menembak Chagan dan anak buahnya, lalu menabrakkan mobil itu ke sebuah truk besar hingga akhirnya mobil Chagan meledak dan membakar orang di dalamnya. Namun atas kejadian itu, komisaris memberikan teguran kepada Arjun jika perbuatan Arjun telah melanggar aturan kepolisian dengan melenyapkan Chagan tanpa surat perintah. Arjun pun merasa muak dengan semua aturan yang berlaku. Arjun hanya ingin membalas dendam atas kematian ibunya tanpa aturan dan perintah yang berlaku. Suatu malam, seseorang menelepon dan melaporkan kepada Chamunda jika Chagan telah tewas. Ternyata itu adalah Robert. Chagan sangat tidak terima saudara-saudaranya mati satu persatu. Kini Chamundan memerintahkan Robert untuk mengumpulkan beberapa orang, diantaranya Bihari, Anna, dan Carlos. Chamunda lalu mempertaruhkan seluruh kota Mumbai untuk siapa saja yang berhasil membawa Arjun dan Bhisma ke hadapannya. Dan Chamunda yakin jika saat ini Arjun dan Bhisma sedang mencari keberadaannya di salah satu markas milik Chamunda. Dan benar saja, Arjun dan Bhisma menyelusup masuk ke markas itu dan menembak satu persatu para penjaga yang ada di sana. Hingga akhirnya Arjun dan Bhisma mati kutu saat pasukan Chamunda mengepung mereka. Ternyata Arjun mengenali Anna dan Bihari yang dikenal sebagai ras terkuat di dunia perterorisan. Suasana menjadi kacau saat Carlos melemparkan sebuah bom. Lalu tembak-tembakan pun terjadi. Tiba-tiba Arjun tertangkap dan menjadi tawanan Bihari, Anna, dan Carlos. Demi mendapatkan imbalan yang dijanjikan oleh Chamunda, mereka pun berniat untuk menyerahkan Arjun dan Bhisma. Namun Bhisma sedikit mengulur waktu dan berkata jika mereka menyerahkan Bhisma dan Arjun, lalu siapakah yang mendapatkan imbalan dari Chamunda? Sedangkan imbalan itu hanya untuk satu orang dari mereka. Mereka pun terhasut oleh omongan Bhisma. Kemudian mereka pun saling memperebutkan kekuasaan itu. Bhisma dan Arjun dengan santai menonton perkelahian mereka. Bahkan mereka bertaruh siapakah yang akan menang antara Anna dan Bihari. Dan ternyata perkelahian itu dimenangkan oleh Carlos. Arjun dan Bhisma pun memberikan selamat kepada Carlos atas kemenangannya. Setelah itu, Carlos menghubungi Chamunda jika dia telah berhasil mendapatkan Bhisma dan Arjun. Tak lama kemudian, Chamunda datang, lalu menghajar Arjun habis-habisan. Bhisma hanya bisa menyaksikan adiknya dipukuli, hingga akhirnya Bhisma merampas senjata Carlos dan memberondongnya, hingga semua orang yang ada di sana tewas termasuk Carlos. Kemudian, Bhisma dan Arjun menghabisi Chamunda dengan membakarnya hidup-hidup. Dan film pun berakhir. Oke teman, film itulah kisah dari film Dava. Like jika suka ya, bye-bye.